Malam itu, Raka dan dua temannya, Dito dan Nanda, tiba di Banyuwangi. Mereka datang dari Surabaya naik motor, perjalanan hampir 6 jam. Udara dingin menusuk tulang, tapi semangat mereka justru makin tinggi. Di jok belakang, tas-tas besar berisi tenda, kamera, drone, dan perlengkapan vlog sudah siap. Raka, yang paling cerewet di antara mereka, dari tadi sibuk ngomong soal ide video baru buat channel YouTube-nya. Bayangin aja, Dit, kalau kita dapat sunrise dari puncak Alas Purwo, bisa rame banget tuh videonya. Konten explore horor tapi beneran real, kata Raka sambil tertawa kecil. Dito, yang dari tadi sibuk nyetir motor dan nahan kantuk, cuma nyengir tipis. Ya asal jangan kebablasan aja, Rak. Gue denger-denger tempat itu angker banget loh. Banyak cerita orang hilang. Raka langsung nyeletuk. Itu mah bumbu doang. Cerita orang kampung biar nggak ada yang ngotorin hutan. Kita kan nggak niat macem-macem. Mau rekam sunrise terus turun. Udah. Sementara itu Nanda yang duduk di motor belakang cuma diem. Dari tadi dia lebih banyak memperhatikan jalan gelap di depan, di mana cuma ada sinar lampu motor yang menembus kabut tipis. Pohon-pohon besar di pinggir jalan kayak siluet hitam yang berbaris rapi, bikin suasana jadi agak sesak. Pas mereka sampai di pertigaan kecil, ada warung kopi sederhana masih buka. Di depan warung itu duduk seorang bapak tua pakai sarung dan peci, wajahnya serius tapi ramah. Raka berhenti dan memutuskan buat beli air minum di situ. "Ngopi dulu, Nak?" sapa bapak itu pelan. Suaranya serak tapi hangat. Raka tersenyum. "Boleh, Pak. Lumayan ngusir dingin. Kami mau lanjut besok pagi ke Alas Purwo." Bapak itu langsung menatap tajam, tapi bukan marah, lebih ke khawatir. "Alas Purwo?" katanya pelan, seolah memastikan dia nggak salah dengar. "Iya, Pak. Kami mau ngecamp semalam terus rekam sunrise buat konten vlog," jawab Raka santai. Bapak itu narik napas panjang. "Nah, Alas Purwo bukan gunung biasa. Banyak yang datang cuma pengen foto-foto, tapi nggak semua bisa pulang dengan tenang." Dito langsung melirik Nanda, kayak mastiin mereka dengar hal yang sama. "Maksudnya gimana, Pak?" Bapak itu naruh cangkirnya, lalu bercerita pelan. "Di dalam sana ada tempat-tempat yang nggak boleh diinjak orang sembarangan. Ada yang bilang itu gerbang dunia lain, ada yang bilang tempat para leluhur bersemayam. Dulu, zaman saya muda, pernah ada 3 orang pendaki juga kayak kalian. Cuma 1 yang balik, 2 lagi hilang sampai sekarang." Raka ketawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Waduh, serem juga apa? Tapi tenang, kami nggak akan macam-macam kok. Cuma mau rekam sunrise, habis itu pulang. Bapak itu cuma geleng pelan. Kalau bisa, jangan lewat tengah malam. Jangan nyebut nama siapapun di sana. Dan kalau kalian dengar suara gamelan dari dalam hutan, jangan dituruti. Hening sesaat. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang kedengeran." Dito menelan ludah. Nanda mulai merasa bulu kuduknya merinding. Tapi Raka tetap tertawa kecil. "Iya, Pak. Terima kasih pesannya. Kami hati-hati kok." Mereka pamit, lalu lanjut jalan. Tapi pas motor mereka mulai menjauh, bapak tua itu masih berdiri di depan warung, ngeliatin dari jauh. Dari balik asap kopi yang masih mengepul, matanya kayak ngikutin sampai lampu motor mereka hilang di tikungan. Perjalanan menuju Alas Purwo makin sunyi. Jam udah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Udara semakin dingin dan kabut makin tebal. Dito mulai ngomel, "Rak, kita nggak nginep di penginapan dulu aja? Besok pagi baru lanjut." Tapi Raka keras kepala. "Nggak usah, Dit. Kita ngecamp aja di pinggiran hutan. Sekalian ambil footage malam biar videonya ada nuansa mistis." Nanda menimpali pelan. "Rak, lo sadar nggak? Dari tadi kita jarang banget papasan sama kendaraan lain. Jalannya juga makin kecil." Raka ngelirik spion. "Ya kan ini daerah hutan. Siapa juga yang mau lewat jam segini?" Tapi dalam hati, Nanda ngerasa nggak tenang. Dari tadi dia ngelihat sesuatu dari sela pepohonan. Kayak bayangan orang berdiri di pinggir jalan, tapi pas diperhatiin lagi nggak ada siapa-siapa. Mereka akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang kecil sebelum masuk kawasan hutan. Tanahnya agak lembab, ada papan tua bertuliskan, "Wilayah Alas Purwo, dilarang masuk tanpa izin." Tulisan itu udah pudar, sebagian hurufnya tertutup lumut. Tapi Raka cuma senyum kecil malah ngeluarin kamera. "Nah, ini bagus nih buat opening video." Dia mulai rekam. "Oke guys. Jadi sekarang kita udah sampai di gerbang masuk ke Alas Purwo, tempat yang katanya paling angker di Jawa Timur. Tapi malam ini kita bakal buktiin apakah emang seseram itu atau cuman mitos." Suara jangkrik tiba-tiba berhenti pas dia ngomong. Kayak seluruh hutan ikut denger, tapi Raka nggak sadar. Dito dan Nanda saling pandang, ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Setelah selesai ambil video, mereka mulai pasang tenda. Raka sibuk ngatur kamera buat timelapse, sedangkan Dito menyalakan kompor kecil buat bikin mie. Nanda duduk di kursi lipat memperhatikan hutan di depan mereka. Gelapnya bukan gelap biasa. Bukan cuma karena malam,
Tapi ada sesuatu di dalam sana yang bikin mata kayak enggan berlama-lama lihat. Pepohonan besar menjulang, akarnya menonjol keluar dari tanah, seolah ada sesuatu di bawah sana yang lagi bersembunyi. "Era," kata Nanda pelan, "tadi bapak di warung bilang jangan lewat tengah malam kan? Ini udah jam 12 kurang." Raka menatap jam tangannya. "Oh iya, ya udah kita istirahat aja dulu. Besok pagi baru masuk. Aman." Tapi sebelum tidur, Raka malah iseng lagi. Dia ambil kamera, lalu jalan sedikit ke arah pohon besar di pinggir hutan. "Gue ambil footage tambahan dikit, buat B-roll." Dito langsung protes. "Woi, jangan jauh-jauh. Cuma bentar kok." Raka nyorot kamera ke arah pepohonan. Tapi pas dia nyalain senter, cahaya itu memantul di sesuatu yang aneh. Kayak batu besar berbentuk setengah lingkaran ditutupi akar. Di atasnya ada ukiran tua. Nggak jelas bacanya, tapi seolah ada huruf-huruf Jawa kuno yang udah aus. Dia ngerekam beberapa detik, lalu balik ke tenda. Tapi sebelum kamera mati, terdengar suara kecil dari arah hutan. Bukan suara hewan. Lebih mirip bisikan, "Sudah datang." Satu lagi, tapi Raka nggak sadar. Karena pas dia putar hasil rekamannya, suara itu nggak terdengar sama sekali. Malam makin larut. Angin berhenti, daun-daun nggak bergerak. Dan dari kejauhan, entah jam berapa, Nanda terbangun karena dengar langkah kaki di luar tenda. Pelan, teratur, kayak orang jalan nyeret sandal di tanah basah. Nanda tidur aja. "Mungkin hewan," gumam Dito setengah sadar. Tapi langkah itu nggak berhenti. Justru makin dekat. Nanda tahan napas. Dari celah kecil tenda, dia lihat bayangan kaki. Tapi anehnya, kakinya nggak napak di tanah. Mengambang. Diam di depan tenda beberapa detik, lalu perlahan menghilang ke arah hutan. Pagi datang cepat. Raka bangun dengan semangat, langsung nyalain kamera. "Oke guys, pagi ini kita bakal mulai perjalanan ke dalam hutan." Katanya, di dalam sana ada tempat yang nggak bisa dimasukin orang biasa. "Kita bakal coba cari tahu." Nanda masih diam, matanya sayu. "Rak, malam tadi gue dengar langkah kaki di luar tenda. Tapi kayak bukan manusia." Raka cuma ketawa. "Udah ah, jangan bawa-bawa mistis dulu. Kita bikin video dulu aja. Lu kebanyakan nonton film horor kali." Dito ikut nimbrung. "Tapi serius Rak, gue juga ngerasa aneh. Dari semalam hutan ini kayak hidup, kayak ngeliatin kita." Raka nyalain kamera lagi. Justru itu yang bikin keren, Dit. Kalau nggak ada aura mistisnya, nggak bakal rame penontonnya. Mereka mulai jalan masuk ke dalam hutan. Tanahnya lembab, bau belerang samar tercium. Burung-burung kecil berterbangan tapi nggak ada suara manusia lain. Hanya mereka bertiga. Sampai akhirnya, setelah sekitar 1 jam jalan, mereka nemuin jalur yang nggak ada di peta. Jalan kecil tertutup daun kering dan akar. Tapi entah kenapa, Raka merasa jalur itu menarik. Kesini aja, yuk." "Jalannya kayak masih baru dibuka," katanya. Nanda menatap tajam. "Rak, nggak usah nyari jalan aneh-aneh deh. Ikut jalur utama aja." Tapi Raka udah keburu melangkah duluan. "Santai, kita cuma lihat bentar." Udara berubah. Suara serangga hilang lagi. Langit tiba-tiba redup, padahal masih jam 9 pagi. Dito berhenti jalan. "Rak, lo sadar nggak? Dari tadi matahari nggak kelihatan?" Raka menatap ke atas, dan memang langit kayak ketutup kabut tebal. Hutan itu terasa makin padat, sampai akhirnya mereka sampai di satu titik, di mana jalan bercabang jadi 3. Tengah-tengahnya ada batu besar kayak gapura kecil yang hampir roboh. Raka mendekat lalu ngusap lumut di permukaannya. Tulisan samar muncul. "Gerbang pertama, tempat para penunggu." Raka nyengir. Wah, ini keren banget buat footage. "Nih, gue rekam dulu ya." Dito mulai gelisah. "Rak, mending balik aja deh. Gue nggak enak perasaan." Tapi Raka tetap lanjut rekam. Angin tiba-tiba berhembus pelan, bawa aroma bunga yang aneh. Kayak melati tapi lebih tajam, menusuk hidung. Nanda spontan mundur. "Lo nyium itu nggak?" Dito mengangguk. "Iya, tapi dari mana?" Raka berhenti sebentar, menatap dalam ke arah hutan. Entah kenapa, di kejauhan dia merasa ada sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam tinggi, berdiri diam di balik pohon besar. Dia nyorot senter, tapi nggak ada apa-apa. Namun begitu dia matikan senter, bayangan itu muncul lagi, lebih dekat. Raka mundur 1 langkah, tapi tiba-tiba kamera di tangannya mati sendiri. Layar gelap, dan dalam hening itu, samar terdengar suara gamelan dari arah dalam hutan. Nanda langsung panik. "Ra, itu suara apa?" Dito menatap sekeliling. "Kayak kendang sama gong." Raka masih berusaha nyalain kameranya, tapi nggak bisa. Baterainya full kok. Kenapa mati sendiri? Suara gamelan makin jelas. Bukan cuma kendang, tapi juga sinden bersenandung pelan. Lagu itu nggak asing, kayak nyanyian Jawa lama, tapi nadanya datar, menyeramkan. Dito gemetar. "Ra, kita balik sekarang."
Tapi sebelum mereka sempat berbalik, angin berhenti lagi. Gamelan hilang mendadak. Digantikan suara perempuan berbisik pelan di telinga Raka. "Kau sudah datang. Jangan pergi dulu." Raka langsung noleh ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Tapi dia tahu ada sesuatu yang baru aja lewat di belakangnya. Mereka bertiga akhirnya lari keluar jalur itu tanpa banyak bicara. Pas mereka balik ke tempat tenda, suasananya udah beda. Tanah yang tadinya kering sekarang basah kayak abis hujan, padahal nggak ada tanda-tanda hujan turun. Raka masih nyoba nyalain kamera, tapi tetap nggak mau. Layarnya cuma gelap, lalu muncul satu tulisan. Gerbang pertama telah dibuka, dia bengong. Dito dan Nanda saling pandang, wajah mereka pucat. "Nanda," kata Dito pelan. "Bapak di warung itu bilang apa tadi?" Nanda menjawab dengan suara gemetar. Katanya, "Jangan lewat tengah malam. Jangan dengar suara gamelan." Raka masih menatap layar kameranya. "Tapi kita nggak lewat tengah malam." Dito menatapnya tajam. "Iya, Rak. Tapi siapa bilang mereka nunggu malam buat manggil?" Raka terdiam. Angin kembali berhembus pelan, bawa bau melati lagi. Dari dalam hutan, samar, terdengar bunyi gong sekali. Dalam, panjang. Dan seolah menjawab pertanyaan mereka, malam itu bukan malam biasa. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah masuk ke jalur pendakian, suasana berubah cepat. Angin yang tadi berhembus lembut kini berhenti seketika. Suara jangkrik yang biasanya ramai di malam hutan, tiba-tiba lenyap, seolah semuanya ikut menahan napas. Langit yang tadinya cerah, berubah perlahan menjadi merah keunguan, seperti senja yang tak kunjung padam. Raka berhenti sebentar, menatap ke atas sambil memicingkan mata. "Aneh banget, Dit. Langitnya kok begini ya? Padahal tadi biru." Dito yang dari tadi memegang GPS, menatap layar alat itu sambil mengerutkan kening. "Gue nggak ngerti. Jalur yang kita lewatin barusan tuh harusnya lurus, tapi GPS-nya muter, Rak. Lihat nih, titiknya kayak kembali ke posisi awal." Nanda menatap ke belakang dan hatinya langsung mencelos. "Rak, itu kan tenda kita?" Raka menoleh cepat. Benar, di antara pepohonan yang sama terlihat tenda mereka. Samar, tapi jelas. Mereka baru baca nanti hampir 2 jam, tapi pos awal masih kelihatan. "Nggak mungkin. Kita nggak muter. Barusan gue yakin banget kita jalan lurus," kata Raka berusaha menenangkan diri, meski suaranya terdengar goyah. Hutan di sekitar mereka tampak sama, tapi ada sesuatu yang beda. Akar-akar besar di tanah membentuk pola aneh seperti lingkaran. Pohon-pohon saling bersandar, menciptakan ilusi jalan yang berulang. Udara lembab, tapi bukan lembab biasa. Baunya seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti darah. Dito mencoba menyalakan ponsel buat cek kompas digital, tapi layarnya langsung gelap. "Lah, baterai gue tadi masih 80%, gumamnya. Raka mencoba kamera di tangannya, hasilnya sama. Layarnya nyala sebentar, tapi gambar langsung berkedip-kedip kayak ada gangguan sinyal. "Kayak ada medan magnet aneh di sini," katanya sambil menatap sekeliling. Mereka bertiga mulai jalan lagi, kali ini lebih hati-hati. Tapi setiap 15 menit, jalannya terasa berulang. Batu besar yang tadinya di sebelah kanan muncul lagi di depan. Daun-daun kering yang mereka injak terasa sama. Bahkan, ranting patah yang mereka tinggalkan sebelumnya masih di posisi semula. "Gue ngerasa kita nggak bergerak kemana-mana," bisik Nanda. "Kayak hutan ini nahan kita." Raka berusaha tetap positif, tapi wajahnya mulai pucat. "Tenang aja, pasti ada penjelasan logis. Bisa jadi medan magnet bumi di sini kuat, bikin GPS error." Namun dalam hati, Raka sendiri mulai merasa aneh. Setiap kali dia menatap ke antara pepohonan, dia seperti melihat bayangan orang lewat. Tapi ketika difokuskan, bayangan itu menghilang, seolah cuma permainan cahaya. Setelah hampir 1 jam lagi berjalan, mereka sampai di satu area terbuka, tanahnya rata. Tapi di tengahnya ada sesuatu yang membuat mereka berhenti serentak. Sebuah batu besar berdiri tegak, tingginya hampir 2 meter, permukaannya licin, dan di tengahnya ada bekas guratan simbol-simbol aneh. Mirip tulisan Jawa kuno, tapi terbalik. Raka mendekat, menelusuri ukiran itu dengan jari. Batu itu terasa dingin sekali, padahal udara sekitar hangat. Saat jarinya menyentuh salah satu guratan, tiba-tiba terdengar suara seperti bisikan yang datang dari balik batu. "Kembali!" Sebelum terlambat, Raka refleks mundur 1 langkah. "Kalian dengar nggak?" Tanyanya cepat. Dito dan Nanda saling pandang. "Dengar apaan?" "Suara," jawab Raka pelan, matanya masih menatap batu itu. "Ada yang nyuruh kita balik."
Nanda langsung panik. Udah Rak, ayo balik aja, ini nggak bener. Gue sumpah, dari tadi bulu kuduk gue berdiri terus. Tapi Raka malah ngeluarin kamera lagi, nekat. Gue harus dapetin ini di video. Ini keren banget, Dit. Bisa jadi konten viral. Dito menatapnya tajam. Rak, lo waras gak? Kalau emang bener ini tempat angker, lo mau narik apaan? Raka nggak jawab, dia cuma nyorot kamera ke batu itu lagi. Tapi kali ini di layar kameranya terlihat sesuatu. Bukan cuma batu, tapi bayangan samar di belakangnya. Siluet seseorang berdiri diam. Tingginya nggak wajar, mungkin 2 kali tinggi manusia. Wajahnya nggak kelihatan, tapi matanya seperti 2 titik putih yang bersinar. Raka tertegun. Apa itu? Suaranya tercekat. Tapi begitu dia menurunkan kamera dan lihat dengan mata telanjang, bayangan itu hilang. Ada apaan, Rak? Tanya Nanda. Raka nggak jawab, cuma bilang pelan. Nggak apa-apa. Ayo lanjut. Mereka mulai jalan lagi. Tapi arah manapun yang mereka ambil, semuanya berakhir di tempat yang sama. Batu besar itu. 3 kali muter, tetap ke situ. Raka mulai frustasi. Sial, ini beneran kayak labirin. Dito buang napas panjang. Gue bilang juga apa? Ini hutan bukan tempat buat main. Kita harus keluar sebelum gelap. Nanda tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. Kalian denger nggak? Suara pelan terdengar dari arah pepohonan. Seperti langkah kaki, tapi bukan satu orang. Banyak. Berjalan pelan, nyeret-nyeret. Raka langsung matiin kameranya, ngelirik kanan-kiri. Mungkin hewan? Tapi Dito langsung bilang, gak mungkin. Suaranya berat banget. Langkah itu semakin dekat, tapi nggak ada satupun sosok yang kelihatan. Hanya suara daun kering terinjak diikuti aroma melati yang tajam. Raka ngerasa dadanya sesak. Tiba-tiba, angin berhembus pelan lagi, tapi dinginnya menusuk. Udara di sekitar mereka berubah seperti bergetar. Dan dari kabut tipis yang mulai turun, perlahan muncul bayangan. Satu persatu, bentuknya jadi jelas. Sosok-sosok tinggi, mengenakan pakaian putih lusuh, wajahnya tertutup rambut panjang, tapi tangan mereka hitam legam seperti arang. Jumlahnya banyak, mungkin 10 atau 12. Semuanya berdiri melingkari mereka bertiga, diam tanpa suara. Dito menelan ludah keras-keras. Rak, itu apaan? Raka nggak bisa ngomong. Kamera di tangannya gemetar hebat. Nanda mulai nangis kecil. Gua mau pulang, Rak, tolong kita pulang aja. Tapi begitu Nanda mundur 1 langkah, semua sosok itu bergerak bersamaan. Bukan mendekat, tapi berputar mengelilingi mereka, seolah menutup jalan keluar. Dari antara mereka, terdengar suara perempuan tua, lirih tapi jelas. 3 datang, 1 akan tinggal. Suara itu bikin darah Raka serasa berhenti mengalir. Dito langsung narik tangan Raka. Lari, Rak! Sekarang. Mereka bertiga langsung lari secepat mungkin, gak peduli arah. Nafas mereka ngos-ngosan, tapi langkah-langkah di belakang terdengar makin cepat. Seolah sesuatu mengejar, tapi gak kelihatan. Daun-daun kering beterbangan, dan angin seperti menolak mereka keluar. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, mereka akhirnya sampai di sebuah jalan setapak yang berbeda. Jalan itu lurus, dan di ujungnya terlihat cahaya samar seperti dari sinar matahari yang menembus kabut. Arah sana cepat! Teriak Raka. Mereka berlari ke arah cahaya itu. Tapi begitu mendekat, cahaya itu justru makin jauh. Langkah kaki mereka berat, tanah di bawah berubah lembek seperti lumpur. Nanda terperosok, kakinya terbenam sampai setengah betis. Rak, tolong! Raka balik narik tangannya, tapi semakin dia tarik, semakin dalam Nanda tenggelam. Dari lumpur itu, tangan-tangan hitam kecil muncul, menarik kaki Nanda ke bawah. Tangan-tangan itu banyak, seperti berasal dari dalam tanah. Dito panik, langsung bantu narik. Cepet, Rak! Tarik dia! Dengan sekuat tenaga, mereka berhasil narik Nanda keluar. Tapi begitu berhasil, mereka bertiga jatuh terduduk di tanah. Nafas terengah, wajah penuh lumpur. Nanda menangis. Gua nggak mau lanjut. Gua pengen pulang. Tolong, Rak, gua takut. Raka masih mencoba tenang meski tangannya gemetar. Tenang, Nan. Kita pasti bisa keluar. Namun begitu dia lihat ke belakang, cahaya yang tadinya mereka kejar udah nggak ada. Hutan kembali gelap. Langit merah keunguan tadi kini berubah jadi hitam pekat tanpa bintang. Dito berdiri pelan. Rak, lihat deh. Dia nunjuk ke salah satu pohon besar. Di batangnya ada bekas goresan besar, tapi yang bikin ngeri bentuknya mirip tulisan. Bukan goresan acak. Tulisan itu jelas. Gerbang kedua menunggu. Raka mundur 1 langkah. Tadi kan cuma ada 1 batu. Sekarang ada tulisan baru. Belum sempat mereka ngomong lagi. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Getarannya halus tapi terasa sampai ke tulang. Burung-burung tiba-tiba beterbangan dari antara dahan dan suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Irama cepat.
Seperti upacara, Nanda menutup telinganya. "Kenapa lagi sih ini?" Raka menatap ke arah suara itu. Kayaknya dari arah timur. "Ayo kita keluar lewat situ." Mereka berjalan cepat, tapi setiap langkah terasa aneh. Pohon-pohon di sekitar seperti berubah posisi. Makin rapat, membuat jalur mereka semakin sempit. Suara gamelan makin keras, bercampur suara orang tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa datar tanpa emosi. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat terbuka lagi. Tapi kali ini, bukan batu yang mereka lihat, melainkan semacam gapura kayu besar setinggi 3 meter. Ukirannya rumit, dan di puncaknya ada simbol mirip wajah manusia dengan mata tertutup. Di bawahnya tertulis jelas dalam aksara kuno, gerbang kedua tempat mereka berkumpul. Dito mundur perlahan. "Rak, sumpah, ini nggak bisa dijelasin lagi. Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Raka menatap gerbang itu lama. Entah kenapa, di dalam dadanya ada dorongan aneh untuk mendekat. Semacam rasa penasaran bercampur tarikan kuat yang nggak bisa dijelaskan. Langkahnya pelan tapi pasti mendekat ke gerbang itu. "Rak, jangan!" teriak Nanda. Raka nggak dengar. Suara gamelan makin keras di telinganya dan matanya mulai kosong. Tangannya terangkat sendiri, hampir menyentuh permukaan gerbang. Saat jarinya nyentuh kayu itu, sekejap udara di sekitar berubah dingin luar biasa. Dito langsung menarik tubuh Raka mundur, tapi terlambat. Dari dalam gerbang muncul angin kencang disertai bisikan ribuan suara. Suara itu tumpang tindih, tapi satu kalimat terdengar paling jelas. Gerbang kedua telah dibuka. Satu langkah lagi menuju asal. Cahaya merah menyala di ukiran mata wajah gerbang itu. Hutan bergetar. Daun-daun beterbangan seperti hujan. Ketiganya langsung lari tanpa arah, hanya mengikuti insting untuk menjauh. Mereka berlari sampai napas hampir habis, sampai akhirnya Raka terjatuh di tanah lapang. Dito dan Nanda menyusul duduk kelelahan. Seluruh tubuh berdebu. Mereka menatap sekitar, berharap bisa melihat cahaya matahari atau tanda kehidupan. Tapi yang mereka lihat justru hal lain. Tanah lapang itu bukan tanah biasa. Di tengahnya ada batu nisan-nisan tua, sebagian miring, sebagian pecah. Di salah satu nisan, terukir tahun 1978, dan di bawahnya tertulis nama Raka Suryadinata. Raka menatap tulisan itu dengan wajah kosong. "Itu nama gue!" Nanda menjerit. "Ra, ayo pergi dari sini!" Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara gamelan berhenti mendadak. "Hening." Lalu terdengar bisikan dari segala arah, kali ini pelan tapi jelas, gerbang ketiga menunggu, dan langit di atas mereka berubah lagi, merah pekat, seperti warna darah yang menetes. Dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan kayak kedai upacara. Suaranya samar tapi cukup jelas buat bikin mereka saling pandang. Dito spontan berhenti melangkah, lampu senter di tangannya menyorot pohon besar di depannya. Nanda pelan-pelan buka masker buffnya dan berkata dengan suara bergetar, "Denger gak? Kayak suara kendang." Raka cuma mengangguk pelan, matanya fokus ke arah suara itu. Suara gamelan itu makin lama makin terdengar jelas, bercampur dengan semacam nyanyian yang rendah, seperti orang membaca mantra. Awalnya mereka berpikir itu mungkin dari warga sekitar yang lagi ada acara adat malam-malam. Tapi anehnya, arah datangnya suara itu justru dari tengah hutan, bukan dari jalur setapak yang menuju desa. Harusnya nggak mungkin ada orang bikin upacara di jam segini di tengah hutan begini. Udara makin dingin, napas mereka mulai berembus panjang. Dito mulai gelisah menatap layar GPS di tangannya, tapi sinyalnya hilang lagi. Gila, kenapa sinyalnya hilang terus sih? Barusan masih ada. Gumamnya kesal. Raka cuma menatap ke arah kegelapan. Ada sesuatu dalam dirinya yang aneh. Semacam rasa penasaran yang gak bisa dia tahan. Dia melangkah pelan ke arah suara gamelan itu, sementara Nanda dan Dito menahan. "Rak, jangan dulu. Gak usah ke situ. Biarin aja. Kita balik aja ya." Tapi Raka nggak dengerin. Tatapannya kayak kosong, dan langkahnya makin cepat. Setiap kali suara gamelan itu makin jelas, dia semakin yakin harus mencari sumbernya. Udara sekitar tiba-tiba berubah dingin sekali, seperti ada kabut halus yang mengelilingi mereka. Semakin jauh mereka berjalan, aroma tanah basah bercampur dengan wangi kemenyan mulai tercium. Raka mengangkat senternya, dan di depan mereka terlihat bayangan sesuatu, seperti tiang besar dari batu. Mereka mendekat sedikit, dan barulah kelihatan jelas. Sebuah gapura tua dari batu hitam. Separuhnya tertutup akar-akar pohon besar yang melilit seperti ular. Batu itu basah dan berlumut, dengan ukiran aneh di sisi-sisinya. Ada bentuk wajah, tapi bukan wajah manusia sempurna. Lebih seperti perpaduan antara manusia dan hewan,
Matanya bulat besar, mulutnya panjang, dan giginya tajam. Nanda bergumam pelan, "Astagfirullah." "Apaan tuh, Ra?" Tapi Raka justru jalan makin dekat. Tangannya gemetar, tapi matanya seperti tertarik oleh sesuatu dari gapura itu. Di bagian atas gapura ada tulisan pudar, separuh tertutup lumut, tapi masih bisa terbaca samar. Gerbang ketiga hanya untuk yang dipanggil. Ketiganya terdiam, hening. Suara gamelan berhenti seketika. Udara menjadi begitu sunyi sampai napas sendiri terdengar keras. Dito mundur satu langkah. Gerbang ketiga? "Maksudnya apaan, Rak? Udahlah, kita balik. Gue nggak enak nih. Dari tadi perasaan gue udah nggak enak." Tapi Raka nggak bergeming. Dia menatap tulisan itu lama, seolah mencoba memahami artinya. "Hanya untuk yang dipanggil," gumamnya lirih. Tiba-tiba, tanpa ada angin, tanpa ada gerakan, dari sela akar yang melilit gapura terdengar suara lirih, seperti bisikan, "Masuklah, kau sudah kami tunggu." Dito dan Nanda langsung refleks mundur, tapi Raka malah maju selangkah. Siapa itu? Suaranya bergetar tapi penasaran. Hutan di sekitar mereka tiba-tiba bergetar halus, seperti ada gempa kecil. Dari antara akar-akar pohon, keluar embusan angin dingin yang bawa aroma anyir. Suara gamelan muncul lagi, kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti sedang memuncak. Nanda menutup telinganya, matanya memejam, tapi Raka tetap terpaku. Lampu senter Dito tiba-tiba mati, dan hanya tersisa cahaya dari Raka. Saat dia mengarahkan senternya ke gapura itu, mereka semua melihat sesuatu. Bayangan samar seseorang berdiri di balik gapura. Tinggi, kurus, tubuhnya seperti terbungkus kain putih kusam yang sobek di beberapa bagian. Wajahnya nggak jelas, hanya 2 lubang hitam tempat mata seharusnya berada. "Raka, ayo pergi!" teriak Dito, tapi Raka cuma melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan suara aneh di tanah, seperti kaki yang menginjak lumpur. Dan anehnya, semakin dia mendekat, bayangan di balik gapura itu makin kabur, tapi tetap berdiri tegak. "Aku cuma mau lihat apa yang ada di baliknya," ucap Raka pelan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter dari gapura, angin berhenti. Suara gamelan lenyap, semua hening. Hening yang pekat, sampai bisa bikin dada sesak. Raka berhenti di depan gapura, dan tiba-tiba akar-akar di sisi kanan bergerak pelan, seolah membuka jalan. Batu di bawah kakinya bergetar ringan, dan tanah di sekitarnya memunculkan semacam pola melingkar, seperti simbol yang terbentuk dari pasir dan daun-daun kering. Dito yang panik mencoba menarik Raka. "Udah, Rak, gue sumpah ini nggak bener. Udah balik aja!" Tapi begitu dia menarik lengan Raka, kulitnya terasa dingin. Terlalu dingin, seperti nyentuh es batu. Raka menoleh pelan ke arah Dito, matanya kosong, pupilnya mengecil, dan suaranya pelan tapi jelas. "Denger gak? Mereka manggil gua." Dito mundur dengan wajah pucat. Nanda mulai menangis pelan. "Rak, tolong jangan lanjut. Tolong!" Tapi Raka udah gak bisa denger. Tubuhnya kayak dikendalikan sesuatu. Dia melangkah lagi, dan begitu ujung sepatunya melewati batas gapura, terdengar suara gemeretak seperti batu retak, diikuti dengan bisikan-bisikan dari segala arah. Dari balik pepohonan, muncul cahaya redup kehijauan. Kabut tebal merayap di tanah. Nanda menjerit kecil saat melihat sesuatu melintas di belakang Raka. Sosok hitam tinggi dengan rambut panjang yang melayang, menatap mereka tanpa wajah. Tapi begitu Nanda menjerit, sosok itu hilang seolah menembus udara. Raka berdiri di tengah gapura, lalu berhenti. Tangannya terangkat sedikit dan dia seperti tersadar. "Aku, di mana ini?" katanya pelan. Tapi dari arah dalam gapura muncul tangan lain, kurus, panjang, pucat, dengan kuku hitam yang menempel di lengannya, menariknya pelan ke dalam. Raka nggak sempat teriak. Tubuhnya langsung terseret masuk, dan seketika semua lampu senter mati bersamaan. Kegelapan mutlak. Hanya suara napas Dito dan Nanda yang berat campur isakan pelan. "Raka!" teriak Nanda berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Mereka berdua lari ke arah gapura, tapi yang tersisa hanya dinding batu gelap tanpa celah. Gak ada Raka, gak ada tanda siapapun. Hutan itu tiba-tiba kembali tenang, bahkan terlalu tenang. Dito panik. Gila. Dia tadi di sini, gue lihat sendiri dia masuk. Mana orangnya?" Tapi yang mereka lihat cuma batu hitam besar dengan akar yang kembali diam. Tulisan gerbang ketiga itu pun perlahan memudar, seolah ditelan kabut. Nanda terduduk lemas, air matanya mengalir. "Dia tadi di sini, Dit. Gue lihat dia diambil sesuatu." Dito menatap sekeliling, keringat dingin bercucuran di wajahnya. "Gue nggak ngerti, Nan. Ini hutan beneran gila." Dari kejauhan, terdengar lagi suara gamelan.
Tapi kali ini bukan seperti upacara. Nadanya pelan, lambat, dan sendu seperti lagu perpisahan. Suara itu datang dari arah yang sama. Dari balik gapura yang baru saja menelan Raka, udara jadi lebih dingin, hampir menusuk kulit. Dito menggenggam tangan Nanda dan berkata, "Kita harus keluar dari sini, sekarang." Mereka berdua berlari, nggak peduli arah, cuma pengen keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tapi anehnya, setiap kali mereka menoleh ke belakang, gapura itu tetap kelihatan. Seperti nggak pernah menjauh, selalu di sana, di belakang mereka. "Ini nggak mungkin, kita udah lari jauh," teriak Dito. Tapi gapura itu masih kelihatan samar di balik kabut, dan suara gamelan itu makin keras, makin dekat. Nanda mulai terisak, "Dito, aku pengen pulang. Aku takut." Langkah mereka makin lemah, kabut makin pekat. Dunia di sekitar mereka seperti melengkung, pohon-pohon yang tadi tegak sekarang miring, dan tanah terasa lembek, seperti menghisap. Dito menyalakan kembali senternya, tapi cahayanya cuma memantul ke kabut putih. Di dalam kabut itu ada bayangan bergerak banyak, seperti orang berjalan. Tapi wajahnya nggak kelihatan. "Jangan nengok, Nan. Jangan nengok ke belakang," kata Dito dengan napas terengah. Tapi Nanda, karena ketakutan, spontan menoleh. Dan seketika dia menjerit. Di belakang mereka, berdiri sosok tinggi berbalut kain putih kotor, wajahnya kosong, tapi dari lubang matanya keluar cahaya merah redup. Di tangannya tergenggam sesuatu. Kamera milik Raka. Sosok itu mengangkat kamera itu pelan, mengarahkannya ke Dito dan Nanda, lalu terdengar klik. Flash kamera menyala sekejap, dan saat cahayanya padam, sosok itu hilang. Tapi kamera itu jatuh di tanah, tepat di depan kaki mereka. Di layar yang masih menyala, terlihat satu foto terakhir, Raka berdiri di depan gapura, dengan bayangan hitam besar di belakangnya yang menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan mata merah. Dito langsung menendang kamera itu. "Gak usah dilihat!" Tapi sudah terlambat. Dari arah kabut, suara Raka terdengar pelan. "Kalian ngapain pergi? Aku masih di sini." Mereka berdua membeku. Suara itu jelas, itu suara Raka, tapi nadanya datar, tanpa emosi. "Balik, Dit, Nan. Aku udah nemuin jalannya. Sini." Suara itu datang dari belakang gapura, makin dekat. Nanda menutup telinganya, menangis ketakutan. Mereka lari tanpa arah, menabrak ranting, jatuh bangkit lagi. Suara langkah di belakang mereka mengikuti, kadang cepat, kadang pelan. Dan setiap kali mereka berhenti, terdengar suara napas Raka tepat di telinga. "Kenapa kalian lari?" Hingga akhirnya, setelah entah berapa lama berlari, mereka mendadak keluar ke sebuah area terbuka. Kabut menghilang, dan di depan mereka terlihat tenda mereka sendiri, yang ditinggalkan sore tadi di pos awal. Dito langsung jatuh terduduk, terengah-engah. "Kita balik ke awal," katanya pelan. Nanda cuma bisa terdiam. Di kejauhan, samar-samar masih terdengar suara gamelan. Tapi kali ini pelan sekali, seperti datang dari tempat yang jauh, atau mungkin dari tempat yang bukan dunia mereka. Raka mendekat, pegang permukaan batu. Begitu tangannya nyentuh, batu itu bergetar pelan dan terdengar bisikan. "Masuklah, waktumu sudah tiba." Suara itu bukan seperti datang dari luar, tapi dari dalam batu itu sendiri. Suara yang dalam, berat, dan menggema seperti 100 suara berlapis jadi satu. Dito langsung refleks narik bahunya. "Rak, jangan sentuh, bro. Jangan mainin gituan." Tapi Raka kayak nggak dengar. Matanya kosong, pupilnya kecil banget, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tubuhnya pelan-pelan bergerak maju, seperti ada sesuatu yang menariknya ke arah gerbang batu itu. Nanda yang dari tadi udah ketakutan, gemetaran, coba nyalain senter buat lihat lebih jelas. Tapi saat cahaya itu kena tubuh Raka, sinarnya nggak memantul, malah tembus. Tembus kayak cahaya yang lewat kabut tebal. Dito langsung mundur satu langkah, matanya melebar. "Nan, lo lihat gak? Cahaya senter lo tembus!" Nanda nggak jawab. Tangannya bergetar hebat, tapi dia nggak bisa berhenti nyorot ke arah tubuh Raka. Dan di saat itulah mereka berdua sadar, kaki Raka udah nggak sepenuhnya napak di tanah. Ujung sepatunya seolah tenggelam ke dalam bayangan di bawah gerbang itu, kayak menginjak air yang nggak punya dasar. Batu hitam besar itu mulai memancarkan cahaya samar kehijauan dari celah ukiran-ukiran di sisinya. Ukiran itu yang tadinya terlihat seperti pola abstrak, sekarang kelihatan lebih jelas. Rupanya itu simbol-simbol kuno, bentuknya mirip aksara Jawa, tapi ada garis melingkar di tengah-tengahnya. Cahaya dari dalam simbol itu bergerak pelan, seperti urat nadi yang berdetak di dalam batu. Nanda mulai nangis pelan, air matanya jatuh tanpa suara. "Raka, tolong sadar.
Jangan ke situ, tolong. Raka berhenti sejenak tapi kepalanya nggak menoleh. Suara pelan keluar dari bibirnya. Mereka udah nungguin aku. Nadanya datar, nggak kayak suara Raka biasanya. Kalimat itu bikin Dito langsung tarik dia lagi, kali ini dengan tenaga lebih besar. Tapi anehnya Raka terasa berat sekali. Bukan karena dia melawan, tapi tubuhnya kayak nempel di tanah. Saat Dito narik tangannya, kulit Raka terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai tulang, bikin jari Dito mati rasa. Anjir, dingin banget. Rak, sadar! Dito panik, tapi Raka nggak bereaksi. Malah dia melangkah lebih dalam lagi ke arah gerbang. Di saat itu dari sela akar-akar yang melilit gapura, keluar semacam kabut tebal yang menggulung di sekitar mereka. Udara berubah, aroma tanah basah bercampur bau besi, kayak darah yang lama nggak dibersihkan. Dari dalam kabut itu terdengar suara pelan, seperti bisikan banyak orang berdoa dengan nada yang berat dan serempak. Langit di atas mereka yang tadinya gelap mendadak berubah jadi warna keunguan. Gak ada bintang, gak ada bulan, cuma warna aneh itu yang menutupi semua. Akar-akar pohon di sekitar mereka bergetar, daun-daun jatuh sendiri, dan hutan tiba-tiba kehilangan semua suaranya. Gak ada jangkrik, gak ada angin. Hening, tapi tekanan udaranya berat banget sampai dada Nanda rasanya sesak. Dito, suara Nanda kecil banget. Kayaknya dia bukan Raka lagi. Dito nggak sempat jawab karena di depan mereka tubuh Raka udah setengah masuk ke celah batu itu. Tapi kali ini bukan cuma cahaya yang keluar dari sana. Dari balik celah itu terlihat seperti ada bayangan samar. Bentuknya tinggi, kurus, dengan tangan panjang dan kepala miring ke satu sisi. Bayangan itu bergerak pelan, seperti mendekat ke arah Raka. Dan saat Raka hampir sepenuhnya tertelan ke dalam gerbang itu, bayangan itu menunduk ke arahnya dan seperti berbisik langsung ke telinganya. Suara itu terdengar sampai ke Dito dan Nanda, meskipun mereka nggak bisa nangkep kata-katanya. Tapi entah kenapa, dada mereka berdua terasa berat banget, seolah ada sesuatu yang masuk lewat telinga dan langsung nyentuh jantung. Nanda histeris, menjerit sambil melempar senternya ke arah gapura. Cahaya senter itu mantul, dan seketika semua jadi terang sesaat. Hanya sesaat cukup buat mereka berdua melihat apa yang sebenarnya berdiri di balik batu itu. Bukan bayangan, bukan manusia. Bentuknya kayak tubuh besar yang gak punya wajah, cuma rongga hitam di bagian kepala. Kulitnya seperti tanah kering yang retak-retak, tapi di sela retakannya keluar cahaya hijau pucat. Tangannya panjang banget sampai ke lutut. Dan dari dadanya muncul tangan-tangan kecil lain, kayak tangan anak-anak yang semua bergerak pelan, seolah mencoba menyentuh Raka. Nanda menjerit sekeras-kerasnya. Dito langsung narik dia mundur, tapi dia juga nggak bisa berhenti lihat. Mereka lihat Raka tersenyum pelan, senyum yang gak alami, senyum yang gak pernah mereka lihat di wajah temannya. Lalu tubuhnya perlahan ditarik oleh tangan-tangan kecil itu ke dalam celah batu. Dalam beberapa detik dia lenyap terserap hilang begitu saja. Kabut makin pekat sampai pandangan mereka cuma putih semua. Dito jatuh terduduk, napasnya terengah-engah, badannya gemetaran. Gila, ini mimpi kan? Ini mimpi kan? Tapi suara Nanda di sampingnya cuma nisakan. Senter yang jatuh di tanah masih nyala redup, cahayanya goyah karena tangan Nanda yang gemetaran. Beberapa detik berlalu, lalu dari celah batu itu keluar sesuatu. Bukan cahaya, tapi udara dingin yang bergerak cepat. Dito merinding dari ujung kepala sampai kaki. Udara itu seperti membawa bisikan samar. Dan di antara bisikan itu ada satu suara yang sangat jelas terdengar, suara Raka. Dit, Nan, aku di sini. Dito spontan berdiri. Raka, lo di mana? Tapi suara itu nggak datang dari arah depan. Suara itu terdengar di belakangnya, di telinganya sendiri. Dia berbalik cepat, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya hutan gelap dan kabut. Rak, keluar! Jangan main-main. Teriaknya lagi. Tapi kali ini, suara Raka berubah, nadanya berat dan lambat, kayak keluar dari air. Aku nggak main, Dit. Aku beneran di sini. Tempatnya indah, Dit. Sini? Nanda langsung narik tangan Dito. Jangan ditanggepin. Itu bukan dia. Itu bukan Raka. Tapi suara itu terus mengulang. Semakin dekat, semakin jelas, seolah datang dari setiap arah. Dito nutup telinganya, tapi percuma. Suara itu malah makin masuk ke kepalanya. Sini, Dit. Aku sendirian di sini. Tolong temenin. Nanda mulai nangis lagi, suaranya putus-putus. Tolong, ayo pergi aja, Dit. Gue nggak mau mati di sini. Tapi sebelum Dito bisa jawab, mereka dengar sesuatu jatuh dari atas pohon. Tuk! Kayak sesuatu yang berat banget. Mereka berdua otomatis mundur nyorot ke arah suara itu dengan senter. Di bawah batang pohon besar terlihat sesuatu. Ransel.
Ransel warna hitam penuh lumpur dengan tulisan kecil di resleting. Raka Adito pelan-pelan jalan ke depan. Dia kenal betul tas itu. Tas yang Raka beli 2 minggu lalu buat trip ini. Gimana bisa tasnya di sini? Katanya pelan. Tapi begitu dia jongkok mau ambil, ada sesuatu yang aneh. Tanah di bawah tas itu lembek, kayak lumpur. Tapi berwarna gelap, bukan coklat, tapi merah kehitaman. Dan dari dalam lumpur itu muncul gelembung kecil, diikuti aroma besi yang sangat kuat. Darah, Nanda teriak, jangan disentuh. Tapi Dito udah nyenggol sedikit tali tas itu, dan tiba-tiba suara keras terdengar seperti pintu batu yang tertutup. Duak! Tanah bergetar, udara berubah. Senter mereka berdua mati bersamaan. Kegelapan total. Hanya suara napas mereka dan detak jantung yang menggema di kepala. Dari kegelapan itu, pelan-pelan terdengar lagi suara gamelan. Tapi kali ini nadanya beda. Pelan, berat, seperti lagu duka. Dari arah gapura yang kini tak terlihat, muncul cahaya hijau kecil, seperti lentera yang bergerak mendekat. Dito dan Nanda memeluk satu sama lain, gemetar hebat. Cahaya itu makin besar, makin dekat, sampai akhirnya mereka bisa lihat wujudnya. Bukan lentera, tapi kepala Raka. Mengapung. Matanya kosong tapi di dalam rongga matanya ada nyala hijau yang redup. Dari mulutnya keluar suara pelan, kalian kenapa nggak ikut? Lalu kepala itu jatuh ke tanah dan lenyap, seperti kabut yang menguap. Dito langsung narik Nanda, lari membabi buta tanpa arah. Tapi entah kenapa, setiap langkah mereka, hutan di sekitar tetap sama. Pohon yang sama, batu yang sama, gapura yang sama di kejauhan. Hantu Repa muter dan muter lagi sampai Nanda jatuh tersungkur. Gua capek, Dit. Gua nggak kuat. Suaranya lirih. Dito jongkok nyoba bantu, tapi pas dia pegang tangan Nanda, kulitnya dingin banget. Dia nyorot wajahnya dengan senter kecil cadangan dari kantong jaket. Dan hampir jerit waktu lihat wajah Nanda. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Nan, hey! Dito goyang-goyang tubuhnya, tapi Nanda cuma tersenyum lemah. Dari sudut matanya menetes darah hitam pekat. Dito, katanya pelan. Kayaknya aku juga udah dipanggil. Lalu tubuhnya lunglai dan jatuh tanpa suara. Dito mundur beberapa langkah, jatuh sendiri, nggak bisa ngomong apa-apa. Suara gamelan makin keras, sampai seluruh hutan bergema. Dari kabut di belakangnya, muncul bayangan tinggi lagi. Bayangan yang sama, yang tadi menarik Raka. Tapi kali ini, bayangan itu berdiri diam, dan dari dadanya muncul wajah-wajah kecil yang semuanya menatap Dito. Wajah-wajah itu seperti manusia, tapi matanya kosong dan mulutnya terbuka, masing-masing bersuara lirih. Ikutlah, ikutlah. Dito menutup telinga, menjerit sekencang mungkin, tapi nggak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dunia di sekitarnya berubah jadi seperti kaca berembun, gelap tapi berkilau. Dari dalam kabut, tangan-tangan panjang muncul lagi, meraih ke arahnya. Dalam detik-detik terakhir sebelum semuanya hitam total, Dito sempat lihat satu hal yang bikin darahnya beku. Wajah Raka muncul lagi di depan gapura, tapi kali ini tubuhnya bukan manusia lagi. Dari punggungnya tumbuh akar-akar hitam yang berdenyut, matanya menyala hijau dan dia tersenyum. Udah kubilang, Dit, waktumu juga udah tiba. Lalu semuanya gelap, hening. Gak ada suara. Hutan kembali tenang, seolah nggak pernah ada siapapun di sana. Dan di depan gapura itu, hanya tersisa satu senter yang masih nyala samar. Cahayanya menyorot tulisan di atas batu. Gerbang ketiga, hanya untuk yang dipanggil. Tulisan itu berpendar sebentar, sebelum akhirnya redup. Begitu Raka melangkah, dia ngerasa tanah di bawah kakinya berubah dingin kayak lumpur. Tapi ini bukan lumpur biasa. Setiap langkahnya bikin tanah itu mengeluarkan bunyi pelan, kayak bisikan orang banyak yang berlapis-lapis. Langit di atasnya gelap, nggak sepenuhnya hitam, tapi keunguan dengan kabut tebal yang melayang lambat. Jarak pandangnya cuma beberapa meter, dan di sela kabut itu, dia lihat sosok-sosok hitam berjalan pelan, beriringan, semuanya tanpa wajah. Mereka kayak orang-orang yang tersesat, tapi langkahnya rapi, satu arah. Raka diam di tempat, nggak ngerti di mana dia berada. Napasnya berat, tapi tubuhnya ringan. Setiap tarikan napas, udara yang masuk dingin banget, sampai paru-parunya terasa kaku. Di sekitarnya nggak ada suara jangkrik, nggak ada angin. Hanya satu bisikan yang terdengar pelan dari arah telinganya. Suara yang datar tapi nyentuh langsung ke otak. Kau sudah di tempat asalmu. Raka berbalik tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma kabut dan tanah hitam yang memantulkan cahaya kehijauan samar. Dia coba panggil nama teman-temannya. Dito, Nanda, hey! Di mana kalian? Tapi suaranya nggak punya gema.
Udara di sana seolah menyerap suaranya, hilang begitu aja. Dia mulai jalan cepat, ngikutin arah langkah bayangan-bayangan hitam itu. Tapi setiap dia deketin, mereka makin jauh. Langkahnya nggak pernah cukup cepat. Di dunia nyata, Dito dan Nanda masih berusaha cari jalan keluar. Mereka udah muter ke segala arah, tapi yang mereka temuin cuma pepohonan yang sama. Kabut makin tebal, sampai jarak pandang cuma sejengkal. Nanda nangis, suaranya serak. Gue nggak kuat, Dit. Ini nggak normal. Ini bukan hutan biasa. Dito masih nyoba tenang meskipun tangan dan bibirnya gemetaran. Tenang dulu, Nan. Kita pasti bisa keluar. Pasti. Tapi di matanya sendiri udah kelihatan ketakutan yang dalam. Mereka jalan pelan, berharap nemu jalur pendakian lagi, tapi yang mereka lihat cuma hutan yang makin kelabu. Warna hijau daun-daun berubah abu-abu, batang pohon yang tadinya kokoh sekarang kayak membusuk. Bau busuk mulai tercium, kayak bangkai hewan yang udah lama dikubur. Setiap langkah mereka tanahnya makin lembek. Nanda sempat terperosok, dan waktu Dito bantuin, tangannya keluar dari lumpur dengan bercak hitam di jari. Cairan itu nggak cuma lumpur, tapi darah kental. Mereka berdua panik, langsung lari asal nggak peduli arah. Tapi setelah beberapa menit, mereka sadar, mereka balik lagi ke tempat yang sama. Gapura batu itu masih berdiri di depan mereka. Akar-akar yang melilitnya bergerak pelan, seperti makhluk hidup yang bernapas. Tulisan di atasnya masih sama, tapi warnanya berubah, bukan lagi pudar. Sekarang tulisannya menyala pelan. Gerbang ketiga, satu lagi harus masuk. Nanda langsung mundur, tapi Dito terpaku. Satu lagi. Maksudnya siapa? Bisiknya pelan. Nanda langsung narik tangannya. Ayo pergi! Jangan lihat ke situ lagi. Tapi sebelum mereka sempat jauh, dari dalam hutan terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur. Keduanya berhenti. Nanda nutup mulutnya, takut ngeluarin suara. Dito nyorot senter ke arah suara itu. Dari balik kabut muncul sosok Raka. Tubuhnya tegak, pakai baju yang sama, tapi wajahnya pucat banget. Matanya nggak berkedip. Dito langsung jalan mendekat. Rak, ya Tuhan, lu kemana aja? Kita nyari lu. Tapi Nanda langsung narik bahunya. Jangan. Lihat matanya, Dit. Raka berhenti sekitar 3 meter di depan mereka. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi bukan senyum lega. Senyum itu dingin, nggak manusiawi. Aku udah balik, katanya datar. Suaranya kayak bergema 2 lapis, ya, satu suara Raka, satu lagi suara lain yang lebih berat. Dito mendekat sedikit. Lu nggak apa-apa kan? Kita keluar dari sini bareng-bareng ya? Raka nggak jawab. Dia cuma mengangkat tangannya pelan dan menunjuk ke arah gapura batu itu. Kalian harus lihat sendiri. Nanda langsung mundur, air matanya ngalir. Gak, gua nggak mau ke situ. Gua mau pulang. Tapi Raka melangkah maju, tangannya masih menunjuk. Kalian udah lihat aku masuk. Sekarang gilirannya kalian. Dito mundur, jantungnya berdegup kencang. Lo bukan Raka, lo siapa? Raka senyum lagi, tapi kali ini dari mulutnya keluar darah hitam, menetes ke tanah dan mengeluarkan asap kecil. Aku udah jadi bagian dari mereka, katanya pelan. Cuma tinggal kalian berdua yang belum. Nanda teriak, langsung lari ke arah berlawanan, tapi kabut makin tebal. Setiap langkahnya cuma muterin pohon yang sama. Dito nyusul, tapi Raka nggak ngikutin. Dia berdiri di depan gapura, terus menatap kabut dengan ekspresi kosong. Dari dalam kabut samar-samar muncul lagi bayangan-bayangan hitam. Orang-orang tanpa wajah semuanya bergerak ke arah Raka seperti menyambut. Dan saat tubuh mereka menyentuh Raka, cahaya kehijauan itu muncul lagi menyelimuti semuanya. Di dunia lain Raka ngerasa tubuhnya ringan. Tempat itu nggak punya arah, nggak punya waktu. Tanah yang diinjaknya terasa hidup, berdenyut seperti nadi. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan tadi berlutut, lalu perlahan mengangkat kepala mereka, memperlihatkan wajah kosong tanpa mata dan mulut. Tapi dari dalam rongga itu keluar suara bisikan serempak. Selamat datang di asalmu, penjaga gerbang. Raka nggak ngerti apa maksudnya. Dia mau mundur tapi kaki-kakinya nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba dari dalam kabut di depannya muncul sesuatu. Sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam dan kepala tanpa wajah. Tubuhnya dipenuhi simbol-simbol bercahaya hijau, sama seperti ukiran di batu tadi. Sosok itu jalan mendekat, dan setiap langkahnya bikin tanah di bawahnya retak dan mengeluarkan cahaya. Suara berat terdengar dari arah sosok itu, bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh tubuhnya. Gerbang telah terbuka. Kau yang pertama dan terakhir. Raka nggak bisa ngomong apa-apa, cuma berdiri diam, ngerasa seluruh tubuhnya bergetar. Sosok itu mendekat dan mengulurkan tangan besar yang retak-retak itu ke arah dadanya. Darahmu telah memanggil kami. Sekarang waktunya kau menggantikan penjaga lama. Saat tangan itu menyentuh dada Raka, tubuhnya langsung kejang.
Pandangannya putih semua, lalu berubah jadi hitam total. Di dunia nyata, Dito dan Nanda lagi lari tanpa arah sampai akhirnya mereka keluar ke area terbuka. Semacam tanah lapang yang mereka nggak tahu ada di peta. Dito berhenti, napasnya ngos-ngosan. Kita harus tenang, Nan. Kalau panik, kita malah nggak nemu jalan keluar. Tapi Nanda udah lemah, dia jatuh duduk sambil terisak. Dit, ini bukan tempat yang bisa kita keluarin begitu aja. Gue ngerasa ada yang ngikutin kita dari tadi. Dito noleh cepet, tapi nggak lihat siapa-siapa. Tapi pas dia sorot tanah di belakang mereka, ada jejak kaki. Banyak, tapi bukan jejak mereka. Jejak itu panjang, besar, dan muncul dari arah kabut. Dan di ujung jejak itu ada sesuatu yang bergerak. Kabut di belakang mereka perlahan bergoyang. Dari sana muncul siluet tinggi besar, sama seperti yang Raka lihat di dunia lain. Tapi yang ini tampak lebih nyata. Mata Dito langsung membesar, jantungnya berdebar hebat. "Lari, Nan!" teriaknya sambil narik tangan Nanda. Tapi belum sempat mereka jauh, langkah sosok itu cuma satu kali. Dan tiba-tiba udah berdiri di depan mereka. Sosok itu nggak punya wajah, tapi dari dalam kepalanya keluar suara berat yang sama. Gerbang belum lengkap. Dito mundur, senter di tangannya bergetar. "Apa maksud lo?" Teriaknya, tapi suara itu nggak menjawab, cuma mengulurkan tangan panjangnya ke arah Dito. Begitu hampir menyentuh, Nanda dorong Dito ke samping, tubuhnya sendiri yang kena. Suara keras terdengar, kayak benda besar jatuh ke tanah. Nanda langsung kejang, matanya terbuka lebar. Dari tubuhnya keluar asap hitam, dan sebelum Dito sempat narik dia, tubuh itu perlahan ditarik ke bawah, kayak tenggelam di tanah. Dito teriak histeris, tapi tangannya nggak bisa nahan apa-apa. Dalam hitungan detik, Nanda udah nggak ada. Tanahnya kembali rata, cuma ada bercak darah hitam di sana. Dito jatuh terduduk, matanya kosong, air matanya ngalir sendiri. Dia sendirian. Suara gamelan mulai terdengar lagi, pelan tapi jelas. Dari arah hutan muncul bayangan Raka lagi, berdiri di bawah gapura, tersenyum dengan mata hijau menyala. "Kau udah lihat, Dit?" katanya pelan. "Sekarang giliranmu." Dito bangkit, tapi kakinya gemetar hebat. "Enggak, gua nggak mau. Gua mau pulang." Dia lari, tapi langkahnya berat. Setiap kali dia mau menjauh, tanahnya berubah kayak pasir, narik kakinya ke bawah. Raka melangkah pelan mendekat, setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya hijau di tanah. "Kita nggak bisa pulang, Dit. Ini rumah kita sekarang." Dito terjatuh dan kali ini dia benar-benar lemas. Di depan matanya, bayangan-bayangan tanpa wajah itu muncul lagi, melingkari dia. Dari arah langit, muncul suara berat yang sama, menggema, gerbang ketiga telah lengkap. Raka menatap Dito dengan senyum datar, lalu berbisik, "Selamat datang." Cahaya hijau terang meledak dari tanah, menerangi seluruh hutan, dan setelah itu, semuanya hening, kabut menghilang. Hutan kembali seperti semula. Burung-burung berkicau lagi, udara kembali segar. Tapi nggak ada Raka, nggak ada Dito, nggak ada Nanda. Cuma tas mereka yang berserakan di dekat gapura batu, dan tulisan di atasnya kini benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, tim pencari datang. Warga lokal bilang mereka lihat cahaya aneh di malam sebelumnya. Tapi pas tim SAR nyampe, nggak ada apa-apa. Cuma sisa api unggun kecil dan kamera yang masih nyala. Saat mereka putar videonya, di menit terakhir terdengar suara pelan, suara gamelan. Lalu di antara gemuruh angin, suara samar Raka terdengar jelas. Gerbang sudah terbuka. 2 hari kemudian tim SAR nemuin tenda mereka, tapi kosong. Hanya ada 3 sleeping bag, 2 tas terbuka, dan kamera yang masih nyala, baterainya tinggal 1 garis. Sekeliling tenda hening banget, cuma suara daun kering yang sesekali jatuh. Di dekat pintu tenda ada bekas kaki yang aneh, seperti diinjak sesuatu yang berat tapi panjang. Jejaknya nggak kayak sepatu. Panjang, ramping, dan jarak antar langkahnya terlalu jauh untuk manusia. Komandan tim SAR Pak Rudi jongkok di samping tenda, megang kamera itu. "Ini masih nyala, coba kita lihat isinya," katanya pelan ke anak buahnya. Salah satu anggota, Arman, nyalain layar kecil di belakang kamera. Gambar pertama yang muncul adalah wajah Raka. Matanya sayu, kulitnya pucat, tapi dia senyum tipis ke arah kamera. "Kalau kalian nonton ini," katanya pelan, suara napasnya berat, "jangan cari aku. Gerbangnya udah kebuka, dan aku nggak sendiri di sini." Lalu video goyah kayak kamera jatuh, tapi masih terus merekam. Layar jadi gelap, tapi suara di balik kamera kedengeran jelas. Langkah kaki, lalu suara gamelan pelan seperti dari kejauhan. Setelah itu ada suara bisikan. 1 sudah kembali, 2 lagi menunggu. Pak Rudi langsung matiin kamera. Semua anggota tim saling pandang, gak ada yang berani ngomong duluan.
Suasana tiba-tiba jadi berat, kayak udara di sekitar mereka menekan dari segala arah. "Ini rekamannya kapan?" tanya Rudy akhirnya. Arman lihat timestamp di layar dan wajahnya langsung pucat. "Pak, ini terekam jam 3 pagi. Kemarin." Padahal, kata warga lokal, anak-anak itu udah hilang 3 hari sebelumnya. Rudy ngelus lehernya, ngerasa bulu kuduknya berdiri. "Oke, kita lanjut nyisir area barat. Tapi jangan ada yang sendirian. Panggil 2 anggota lain buat jaga di tenda." Mereka berangkat pelan, 5 orang jalan dalam formasi berjarak. Hutan alas purwo di siang hari kelihatan biasa aja, tapi hari itu ada sesuatu yang ganjil. Cahaya matahari yang menembus celah daun kayak nggak sampai ke tanah. Setiap kali mereka maju beberapa meter, udara berubah jadi dingin, dan suara alam pelan-pelan hilang. Nggak ada burung, nggak ada serangga. Arman mulai resah. "Pak, ini kayak suasananya beda. Kayak kita udah masuk ke tempat lain." Rudy cuma jawab singkat, "Jangan ngomong yang aneh-aneh. Fokus." Tapi di dalam hati, dia juga ngerasa hal yang sama. Ada aroma tanah basah yang terlalu kuat, seperti hutan habis diguyur hujan, padahal dari tadi nggak ada hujan sama sekali. Mereka jalan terus, sampai akhirnya nemu sesuatu di tanah, jejak kaki. Tapi bukan cuma satu. Ada 3 jalur jejak kaki yang saling berdekatan, semuanya menuju arah yang sama, ke dalam hutan yang lebih lebat. Di antara jejak itu ada satu bekas yang lebih besar dan dalam. Bentuknya kayak kaki manusia, tapi jari-jarinya panjang dan menancap di tanah seperti cakar. "Pak," suara Arman pelan, "ini jejak apaan?" Rudy jongkok, sentuh tanahnya. Bekasnya masih lembek, artinya baru. "Entah, tapi kita harus tetap ikuti." Mereka jalan pelan, tapi makin lama suasana makin gak enak. Angin berhenti dan kabut tipis mulai turun padahal matahari masih tinggi. Di depan, salah satu anggota bernama Damar tiba-tiba berhenti. "Pak, lihat itu." Di antara pepohonan, sekitar 15 meter di depan mereka, berdiri sesuatu. Sekilas mirip manusia, tingginya sekitar 2 meter, berdiri tegak dengan kepala miring ke satu sisi. Tapi anehnya, tubuhnya kayak terbuat dari akar dan tanah yang membentuk siluet orang. Di bagian dadanya ada cahaya kehijauan yang redup, berdenyut pelan. Rudy refleks ambil senter dan nyorot ke arah sosok itu, tapi begitu cahaya kena tubuhnya, sosok itu hancur, jadi kabut hitam yang langsung menghilang. Arman mundur sambil ngos-ngosan, "Pak, itu bukan manusia." Tapi Rudy berusaha tetap tenang, meskipun tangannya juga gemetar. "Gak usah panik, bisa aja bayangan. Fokus cari korban dulu." Tapi begitu mereka jalan lagi, suara gamelan itu mulai terdengar, pelan banget di awal, tapi lama-lama makin jelas. Suaranya lembut tapi nyayat kayak lagu duka. Suara kendang, bonang, dan saron bergema pelan di antara pohon-pohon. Semua berhenti jalan. Damar pelan-pelan ngomong, "Pak, siapa yang main gamelan di tengah hutan kayak gini?" Rudy nggak jawab, tatapannya lurus ke depan. Karena di antara kabut, dia bisa lihat bayangan-bayangan hitam kecil bergerak, seperti orang-orang yang lagi menari dengan kepala tertunduk. Semakin lama, bayangan itu makin banyak. Arman mundur pelan, "Pak, kayaknya kita harus balik." Tapi saat mereka putar badan, jalan yang tadi mereka lewatin udah nggak sama. Pohon-pohon di belakang berubah bentuk, akar-akar besar keluar dari tanah, dan tanahnya gelap seperti lumpur. Damar langsung nyalain GPS, tapi sinyalnya muter terus. "Pak, nggak ada sinyal, kompasnya juga muter." Mereka semua panik, tapi Rudy tetap nyoba tenang. "Kita cari tempat lebih tinggi biar sinyal balik." Mereka naik ke arah utara, tapi langkah mereka seolah nggak maju-maju. Semua arah kelihatan sama, dan tiba-tiba suara gamelan berhenti total. Hening, nggak ada apa-apa. Lalu dari arah depan, muncul suara langkah kaki. Perlahan, teratur, Arman nyorot senter, dan waktu cahayanya kena sesuatu, dia langsung jatuh mundur. "Pak, itu!" Raka, di depan mereka, Raka berdiri. Pakai baju yang sama kayak di video. Tapi wajahnya penuh tanah, matanya kosong, dan dari lehernya menjuntai akar-akar kecil yang berdenyut pelan. Tangannya menggenggam sesuatu, kamera. Kamera yang sama seperti yang tadi mereka temuin di tenda. Dia melangkah pelan ke arah mereka. "Raka," suara Rudy serah, Kamu masih hidup?" Raka berhenti, tatapannya kosong tapi bibirnya bergerak pelan. "Aku udah nunggu kalian." Arman mundur, "Pak, itu bukan dia." Tapi Rudy nggak sempat jawab karena Raka tiba-tiba lempar kamera itu ke tanah. Kamera nyala otomatis dan layar memperlihatkan video baru. Goyang, gelap, tapi suara di dalamnya jelas, suara Raka sendiri. "Gerbang udah buka lagi." Nah, mereka minta 3 lagi. Semua terpaku. Raka mendadak tersenyum lebar, matanya berubah jadi cahaya hijau menyala. Dari belakang tubuhnya, akar-akar besar muncul dan menjulur cepat ke arah mereka. Rudy teriak, "Lari!"
Tapi akar itu nyamber Damar duluan, ngebelit tubuhnya dan narik dia ke tanah. Damar teriak histeris, tapi suaranya terputus saat akar itu nyeret dia masuk ke tanah hitam yang basah. Arman langsung cabut lari, sementara Rudy berusaha narik satu anggota lain. Tapi dari arah kabut muncul tangan-tangan kecil hitam, kayak bayangan meraih kaki mereka. Suara gamelan muncul lagi, kali ini keras banget, seolah main tepat di belakang telinga mereka. Rudy jatuh, nyorot senter ke arah depan, dan di antara kabut dia lihat sesuatu, gapura batu. Sama persis kayak yang diceritain warga. Tapi sekarang warnanya merah tua, dan di atasnya tulisan yang sebelumnya pudar kini jelas banget. Gerbang ketiga, penjaga baru telah dipilih. Seketika, angin besar berembus dari arah gerbang. Pohon-pohon bergetar hebat, kabut tersedot ke arah tengah, dan dari dalam celah batu itu muncul sosok tinggi besar, sama seperti di cerita yang beredar. Sosok hitam tanpa wajah, tubuhnya penuh simbol hijau yang menyala. Dari dadanya keluar suara bergema, "Gerbang butuh penjaga." Kau datang tepat waktu. Rudy jatuh terduduk nggak bisa gerak. Akar-akar mulai melilit kakinya. "Tolong, saya cuma nyari anak-anak itu," katanya lirih, tapi suara itu nggak peduli. "Sekarang kau yang menggantikan. Kau yang melihat, maka kau yang terikat." Tubuh Rudy perlahan ditarik ke tanah, akar-akar melilit seluruh badannya. Matanya melotot, tapi suaranya nggak bisa keluar. Dalam beberapa detik dia lenyap. Nggak ada sisa Arman, satu-satunya yang tersisa, lari sekencang-kencangnya tanpa lihat ke belakang. Dia nggak tahu berapa lama dia lari, tapi akhirnya cahaya matahari muncul di depan. Begitu keluar dari kabut, dia langsung jatuh tersungkur, terengah-engah, dan pingsan di tanah terbuka. Beberapa jam kemudian warga nemuin dia. Tubuhnya lemah, kotor, dan penuh luka gores. Waktu dibawa ke pos, dia cuma bisa ngomong satu kalimat sambil nangis. Gerbangnya udah kebuka lagi. Malamnya, tim SAR lain datang buat evaluasi. Mereka mutusin buat hentikan pencarian karena terlalu banyak kejadian aneh. Tapi waktu mereka buka tenda buat kumpulin barang sisa, salah satu anggota nemu kamera yang lain, kamera baru, bukan yang pertama. Saat dinyalain, videonya cuma berdurasi 2 menit. Nggak ada wajah, cuma gambar kabut. Tapi di menit terakhir, terdengar suara laki-laki berbisik. Gerbang ketiga nggak pernah nutup. Siapapun yang nyari akan dipanggil balik. Dan setelah itu, kamera mati sendiri. Layar jadi hitam. Tapi suara gamelan masih kedengeran pelan dari speaker, meski baterai kamera udah dicabut. Di luar tenda, angin berhenti berembus. Dari arah hutan, samar-samar muncul cahaya hijau kecil yang bergerak pelan ke arah mereka, kayak lentera yang melayang. Seorang anggota keluar buat lihat, tapi begitu dia nyorot senter, cahayanya hilang. Tapi di tanah muncul 3 jejak kaki baru, panjang, dalam, dan semuanya mengarah masuk ke hutan. Sampai sekarang, warga sekitar masih suka dengar suara gamelan dari dalam hutan. Kadang malam, kadang subuh, tapi anehnya selalu di jam yang sama, jam 3 pagi lewat sedikit. Suaranya lembut, tapi makin lama makin jelas, kayak ada yang sengaja manggil. Beberapa warga udah terbiasa katanya. Kalau udah dengar suara itu, jangan diladenin. Tutup jendela, matiin lampu, pura-pura nggak dengar. Karena katanya, kalau kamu jawab atau bahkan nengok ke arah sumber suara itu, kamu bakal didatangi. Bukan sama orang, tapi sama sesuatu yang udah lama tinggal di sana. Beberapa bulan setelah kejadian Raka dan tim SAR itu, nggak ada yang berani lagi masuk ke area timur hutan Alas Purwo. Bahkan pemandu lokal yang biasanya berani masuk buat ngambil kayu, sekarang milih muter jauh. Tapi dunia digital nggak berhenti. Beberapa pendaki muda penasaran gara-gara video viral tentang hilangnya Raka, mulai bikin konten eksplorasi ulang. Mereka nyari lokasi gerbang ketiga yang katanya misterius itu. Salah satu tim yang paling nekat datang dari Jakarta. Mereka bawa drone, kamera inframerah, dan alat pendeteksi elektromagnetik. Mereka nyebut diri mereka Urban Ghost ID, channel horor yang lagi naik daun. Video pembuka mereka santai banget. "Kita di Banyuwangi, guys. Malam ini kita bakal nyoba cari gerbang yang katanya cuma muncul buat orang yang dipanggil." Di menit-menit awal semuanya masih biasa aja. Mereka ketawa, ngetes kamera, bahas sinyal. Tapi makin malam suasana mulai beda. Udara tiba-tiba dingin dan suara jangkrik hilang. Mereka semua ngerasa aneh, kayak suasana di sekitar mereka berubah, padahal posisi belum pindah jauh dari jalur utama.
Salah satu dari mereka, Rio, bilang pelan, "Bro, ini kayak suasana di video Raka." Mereka lanjut jalan, dan drone yang mereka terbangin nunjukin gambar hutan dari atas. Tapi waktu drone naik lebih tinggi, layar monitor tiba-tiba nge-freeze. Pas sinyal balik lagi, ada sesuatu yang kelihatan di tengah layar. Bayangan bentuk gerbang dari batu. Tinggi, besar, tertutup akar, dan di puncaknya ada tulisan samar. Mereka zoom in, tapi tiba-tiba layar drone mati total. "Baterai drop, bro. Baru aja full," teriak operatornya. Semua langsung diam. Gak ada yang berani ngomong. Rio, yang paling berani, malah senyum kecil. "Kayaknya kita udah deket." Dia angkat kameranya, mulai jalan lebih dalam. 1 jam mereka muter, dan akhirnya mereka nemuin sesuatu. Di antara pepohonan besar, berdiri gapura batu yang setengah ketutup akar. Bentuknya sama persis kayak yang diceritain orang-orang. Tulisan di atasnya kelihatan pudar, tapi bisa kebaca samar. "Gerbang ketiga, hanya untuk yang dipanggil." Mereka semua tertegun. Rio nyorot senter ke arah tulisan itu, sementara 2 temannya rekam dari sisi lain. "Gokil, ini beneran ada, bro," bisik salah satunya. Tapi anehnya, angin di sekitar gerbang itu nggak bergerak. Daun-daun di sekitarnya diam total, padahal di luar area itu angin masih berhembus pelan. Salah satu dari mereka, Ari, tiba-tiba bilang pelan, "Kalian denger nggak? Kayak ada suara kendang." Semuanya berhenti. Dari arah dalam hutan, samar-samar terdengar suara gamelan, pelan banget, tapi jelas. Suaranya kayak datang dari balik gerbang. Mereka saling pandang, antara takut dan penasaran. Rio melangkah maju pelan, pegang permukaan batu itu. Begitu tangannya nyentuh, suhu di sekitarnya langsung turun drastis. Nafas mereka keluar putih, kayak udara beku. Batu itu bergetar halus, dan dari sela akar muncul cahaya kehijauan redup. Kamera yang mereka pegang langsung glitch, gambarnya patah-patah, tapi masih sempat ngerekam waktu Rio ngomong pelan, "Gue dengar suara orang, bro. Dari dalam." Tiba-tiba dari dalam gerbang muncul bayangan, sekilas kayak manusia. Tapi wajahnya nggak jelas, matanya kosong, dan tubuhnya kotor penuh tanah. Rio mundur 1 langkah, tapi bayangan itu melangkah keluar perlahan. Salah satu dari timnya teriak, "Lari!" Tapi sebelum mereka sempat, bayangan itu bicara dengan suara pelan tapi jelas. "Kenapa kalian datang lagi? Gerbang belum tertutup." Mereka kabur sekencang-kencangnya. Kamera jatuh, tapi masih nyala. Video itu viral seminggu kemudian setelah warga nemuin kamera itu di tepi hutan. Di akhir rekaman, sebelum baterai habis, suara gamelan kedengeran jelas banget. Tapi ada satu hal yang bikin semua orang merinding. Di detik terakhir video, terdengar bisikan Rio sendiri, tapi nadanya aneh. "Kalau kalian denger ini, jangan datang ke Alas Purwo. Gerbangnya udah nunggu yang berikutnya." Setelah video itu nyebar, banyak yang bilang mereka cuma bikin konten palsu. Tapi polisi lokal yang nyisir lokasi cuma nemuin 2 dari 3 anggota tim. Rio nggak pernah ditemukan. 2 temannya yang selamat pun akhirnya trauma. Mereka cerita hal yang sama. Mereka nggak pernah sadar udah lewat malam, dan waktu mereka keluar dari hutan, hari udah ganti 2 kali. Padahal mereka ngerasa baru di dalam nggak sampai 4 jam. Semenjak itu warga mulai ngalamin hal-hal aneh. Tiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan kedengeran lagi, tapi kali ini disertai aroma kemenyan dan suara orang nyanyi pelan dalam bahasa Jawa kuno. Beberapa nelayan yang lewat pantai Plengkung bilang, mereka lihat cahaya hijau di tengah hutan, kadang melayang pelan, kadang tiba-tiba hilang begitu aja. Seorang sesepuh desa, Mbah Suro, akhirnya ngomong ke warga, "Gerbang itu udah kebuka, tapi belum ketutup lagi. Dulu di zaman kerajaan, gerbang itu cuma dibuka buat upacara besar. Tempat roh-roh penjaga keluar buat nyerap energi dari alam. Tapi kalau ada manusia yang nyentuh batu penanda sebelum waktunya, gerbang bakal aktif lagi dan nyari penukar. Itulah kenapa orang yang masuk nggak bisa balik. Mereka bukan mati, mereka diganti." Warga nanya, "Diganti gimana, Mbah?" Mbah Suro cuma nyengir tipis, matanya kosong. "Yang hilang jadi penjaga baru. Yang datang jadi calon pengganti. Siklusnya nggak pernah berhenti."
Beberapa bulan setelah itu, desa sekitar Alas Purwo makin sepi. Banyak yang pindah karena takut. Tapi ada juga yang malah datang, entah buat nyari konten, entah buat buktiin kalau cerita itu cuma mitos. Tapi hasilnya selalu sama. Kalau nggak hilang, mereka balik dengan pikiran kosong. Beberapa bahkan nggak ingat nama sendiri. Salah satu dari mereka, perempuan muda bernama Lala, sempat diwawancarai. Wajahnya pucat, matanya kosong. Waktu ditanya kenapa nekat ke sana, dia cuma jawab pelan, "Aku cuma pengen tahu kenapa gamelan itu manggil namaku." Setelah itu Lala nggak pernah ngomong lagi. Kadang malam dia duduk di depan rumah sambil bersenandung lagu Jawa pelan-pelan. Katanya lagunya sama persis kayak irama gamelan dari hutan. Warga udah anggap itu pertanda. Setiap kali ada orang luar datang dan bilang mereka pengen cari gerbang ketiga, warga cuma bilang satu hal, "Kalau kamu belum dipanggil, jangan cari." Karena, katanya, gerbang itu cuma muncul buat orang yang dipilih, yang dipanggil. Ada satu legenda yang beredar dari mulut ke mulut. Katanya, siapapun yang dengar cerita ini dan tiba-tiba ngerasa merinding di bagian akhir, itu artinya namanya udah disebut di balik gerbang. Karena konon, roh-roh di dalam sana bakal ngedenger setiap kali kisah ini diceritain ulang. Mereka nyari yang berani, yang penasaran, yang pengen tahu. Dan mereka bakal datang di malam pertama setelah kamu dengar cerita ini, bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngetes. Apakah kamu yang berikutnya? Makanya, kalau malam nanti kamu dengar suara gamelan pelan di luar jendela, jangan buka tirai. Jangan lihat ke arah manapun. Karena kalau kamu nekat nengok, kamu bakal lihat sosok berdiri di ujung jalan. Tubuhnya kotor penuh tanah, dan matanya nyala hijau redup. Kadang dia diam aja, kadang dia bisik pelan, "Udah waktunya." Beberapa orang yang ngalamin hal itu bilang awalnya cuma mimpi. Tapi besok paginya di depan rumah mereka ada bekas kaki panjang berlumur tanah mengarah ke arah hutan, kayak tanda. Dan katanya kalau kamu coba ceritain pengalaman itu ke orang lain, malamnya kamu bakal dengar suara baru. Suara yang bukan gamelan tapi suara tawa kecil dari arah belakang kamu. Kadang pelan, kadang tepat di telinga. Malam-malam seperti itu biasanya nggak lama. Tapi bagi yang pernah dengar langsung, waktu kayak berhenti. Mereka cuma bisa diam, nahan napas, berharap suara itu pergi, tapi kadang suara itu nggak pernah pergi, karena yang dipanggil katanya nggak bisa nolak. Gerbang cuma buka buat mereka yang udah disebut. Dan kalau kamu ngerasa merinding saat dengar cerita ini, mungkin kamu salah satunya.